Halo, kembali di Bikin Visual, Bikin Audio, Bikin Video. Dan kali ini saya akan membahas langkah demi langkah bagaimana cara bikin video review. Dimulai dengan video yang pertama ini. Saya sudah memberikan gambaran kepada teman-teman semua di luar sana bahwa untuk membuat video kita harus mulai dengan ide. Dari ide itu kemudian bagaimana kita menerjemahkan itu menjadi sebuah konten video, yaitu adalah dengan breakdown ide itu menjadi beberapa elemen konten video yang akan kita buat. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita harus berpikir apa sebenarnya yang mau kita share ke banyak orang di luar sana. Saya adalah penggemar film barat, tapi saya mulai suka dengan film Korea. Jadi saya akan berbagi perjalanan saya untuk memahami atau mendalami lebih jauh mengenai industri film di Korea. Saya akan menceritakan kepada semua orang melalui video di YouTube mengenai film-film yang sudah saya tonton dan apa yang membuat saya begitu suka dengan film-film tersebut. Jadi, ya begitulah begitulah konten yang ingin saya bagikan kepada semua orang. Yang penting adalah apakah ini cocok di hati atau tidak. Nah, itu pertama ya. Unsur pertama yang harus dipikirkan, apa sebenarnya yang mau di-share ke orang-orang di luar sana, penonton YouTube. Terus yang kedua yang harus diperhatikan adalah target audience-nya, siapa yang kita sasar untuk nonton film atau video yang kita buat. Nah, apakah ini penggemar Korea yang sama seperti saya, yang baru mendalami film Korea, atau penggemar drakor? Kalau penggemar drakor, saya nggak bisa dong ngobrol tentang film Korea, saya harus fokus ke drama Korea yang sudah ada atau yang populer maupun yang akan datang, yang akan tayang. Bagaimana cara menentukan bahwa konten ini benar atau enggak? Ya kembali lagi, apa yang cocok dari hati. Karena begini, ketika kita sudah cocok di hati mengenai konten yang akan kita share, kita dengan senang hati menceritakan itu kepada banyak orang tanpa terlalu banyak berpikir bagaimana kita menyampaikannya sehingga semua terkesan alamiah disampaikan kepada penonton, dan itulah yang dicari oleh penonton YouTube. Nah, oke. Saya ulangi lagi ya, yang pertama adalah memastikan apa yang kita mau share ke publik. Terus yang kedua, menentukan siapa target audience-nya. Terus habis itu yang ketiga adalah kita harus cari referensi. Bentuk videonya seperti apa. Kenapa ini menjadi langkah penting? Karena tanpa referensi kita tidak punya rujukan, tidak punya dasar dari keputusan kita ketika kita menentukan konten video yang kita buat itu akan terlihat seperti apa. Jadi untuk kita ini, saya pikir 3 langkah ini merupakan awal yang bagus untuk membuat video. Apalagi orang-orang yang baru mencoba membuat video konten YouTube seperti saya. Sedikit curhat, kenapa saya bikin video mengenai ini? Karena saya suka dengan pembuatan video secara umum. Dari awal karir saya sebagai wartawan TV, saya juga sudah menyukai bagaimana membuat produksi, bagaimana saya melakukan produksi video untuk pemberitaan di televisi, dan sampai sekarang pun ketika saya sudah pindah industri pun kesukaan saya terhadap produksi video itu masih ada. Karena itulah saya memutuskan untuk bikin video mengenai bagaimana membuat video, karena itu adalah sesuatu yang ingin saya bagikan kepada semua orang. Apakah itu sudah berhasil, membuahkan hasil? Belum. Karena kan belum banyak yang nonton juga. Tapi ketika saya membuat video ini, saya senang-senang aja, walaupun yang nonton cuma 2-3 orang. Nah, itulah intinya. Karena ketika kita membuat video, saya pikir akan sangat jauh lebih baik kalau misalnya kita fokus terhadap apa yang mau kita bagikan kepada orang, sehingga membuat kita lebih bermanfaat kepada orang lain, dibanding hanya berpikir bahwa video ini kita harus ditonton lebih banyak orang sehingga akhirnya kita jadi sensasional gitu. Karena tujuannya hanya karena supaya kita bisa dapat ribuan penonton menyaksikan video yang kita buat. Oke, kayaknya untuk episode kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya, episode 2, yaitu
bagaimana kita mulai menyusun ide yang sudah kita jabarkan tadi menjadi sesuatu yang lebih komprehensif dan bisa kita eksekusi produksinya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe. Dah.